Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kehebatan leluhur Nusantara disembunyikan. Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang ditulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, leluhur Nusantara sudah menguasai 2/3 bumi. Data yang peneliti peroleh terdapat di beberapa relief dan prasasti yang dapat kita lihat dan dimengerti oleh semua orang. Selain itu, peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rondal-rondal kuno. Berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celoteh dongeng keheroikan belaka, seperti keberadaan Kerajaan Hastinapura, Kerajaan Ngamartalaya, Kerajaan Dahanapura, Kerajaan Gilingwesi, dan lain-lain sebagainya. Peneliti juga berhasil memetakan periodisasi terciptanya bumi sampai ke titik akhir menjadi 3, yaitu yang pertama, zaman kali atau zaman besar, dan setiap zaman kali peneliti bagi menjadi 7. Yang kedua, zaman kala atau zaman sedang, dan satu zaman kala peneliti bagi menjadi 3. Kemudian yang ketiga, mangsa kala atau zaman kecil, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mayoritas dihilangkan dari sejarah resmi. Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita itu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Bahkan ajaran-ajaran baru cenderung memvonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme, dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur kita yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kita sebagai pewaris teknologi tersebut. Namun kita tidak pernah menyadarinya. Sebagai contoh, dalam kitab Nagara Kertagama terdapat aturan bahwa setiap adipati harus menghadap ke pusat kerajaan atau kerajaan induk setiap 35 hari sekali. Diandaikan bila hal itu terjadi di era kerajaan Majapahit, maka adipati dari Kadipaten Manggada atau sekarang Bandung untuk mencapai Trowulan pasti butuh waktu lebih dari 2 minggu. Karena pada masa itu belum ada jalan raya dan mayoritas daerah sepanjang perjalanan masih berupa hutan belantara. Juga belum terdapat sarana transportasi modern seperti saat sekarang ini. Belum lagi dari adipati yang memerintah di luar Pulau Jawa, seperti adipati dari Kadipaten Tamgaram atau sekarang Lampung, atau adipati dari Kadipaten Madagaskar yang dekat dengan benua Afrika. Bagaimanakah dan apakah sarana transportasi mereka untuk menghadiri Pisuan Agung setiap 35 hari sekali itu? Maka peneliti pun kemudian sadar bahwa ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong supaya kita melupakan dan menyepelekan tradisi asli kita. Karena hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan. Juga semangat nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi kalau kita berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa kita bukanlah negara kecil. Kita akan sanggup membantah setiap klaim dari Malaysia karena terdapat juga bukti bahwa bangsa asli Nusantara bukanlah orang Melayu. Dan orang Melayu pada masa lalu hanyalah prajurit biasa
dari wilayah yang menginduk kepada Nusantara di era kerajaan-kerajaan leluhur pada zaman dahulu. Untuk dampak positif ekonomi, dengan mengekspos kebesaran Nusantara akan berimbas ke bangkitnya peningkatan perekonomian di daerah yang candi-candinya menjadi bukti kebesaran Nusantara. Candi-candi itu saat ini tersebar mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Namun sangat sayangnya, mencermati para arkeolog kita hanya menganggap cerita dalam relief-relief tersebut hanya sebatas kisah Ramayana, Sudamala, dan lain sebagainya. Sehingga sejarah kisah aslinya tidak pernah dipelajari dan terungkap. Saatnya untuk generasi muda kita berhak mengetahui betapa luhur dan terhormatnya sebetulnya bangsa kita ini. Dan juga di Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa. Ada bermacam-macam candi yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Adapun beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi yang telah peneliti teliti, yaitu Candi Ceto dan Candi Penataran. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintah Prabu Brawijaya V. Namun jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali. Padahal pada era Majapahit, batu candi terbuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief di Candi Ceto, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana. Tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail, menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasikan bahwa usia Candi Ceto lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang terdapat di Candi Ceto banyak yang menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa lalu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, atau Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata sangat identik dengan patung orang Sumeria.